Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walau dengan tidak dekat atau dengan jarak jauh. Namun berharap kepada anak-anak semua semoga tetap sehat walafiat. Dan kegiatan pembelajaran pada kali ini kita menggunakan daring dengan jarak jauh, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan dan menghindari penyebaran COVID-19 dengan tujuan supaya anak-anak tetap sehat walafiat, tidak terjangkit, tidak terkena virus corona tersebut, dan anak-anak juga tetap istirahat dengan maksimal sehingga dengan kondisi yang baik, kondisi yang fit, anak-anak tidak mudah terkena virus tersebut. Namun dengan harapan kepada kalian semua, jaga diri, jangan sering keluar. Kalau tidak sangat penting sekali, silahkan keluar, tetapi tetap menggunakan masker untuk pelindung tersebarnya virus COVID-19 tersebut. Anak-anakku yang saya cintai, pada kali ini kita akan belajar akhlak. Yang kita gunakan adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Kita buka halaman 18 dan sediakan buku catatan, kitab, dan alat tulis. Anak-anakku yang saya cintai, kalau pada pasal yang kemarin kita sudah bahas tentang niat di dalam mencari ilmu. Untuk tahapan ini atau materi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana memilih ilmu, memilih guru, teman, dan selalu konsisten dalam mempelajari ilmu tersebut. Nah, anak-anak sudah siap? Nah, kitab sudah disediakan, buku catatan untuk kita gunakan menulis nanti morotnya. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca, menerjemahkan, memaknai dengan bahasa lugawinya. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang akan kita pelajari ini membawa manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Dan juga sebagaimana yang telah kita lakukan, yang kita pernah lakukan di ruang kelas, yakni selalu berdoa, terutama kepada Allah untuk agar ilmu yang kita pelajari ini ada barokah manfaatnya. Juga kita khususkan kepada, kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, terutama sahibul kitab ini, Syekh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Semoga nanti yang akan kita pelajari dalam menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi syai'unillah summa ila hadrati masyayikhina wa murabbi ruhina wa nakhusu khususan Syekh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini Allahumma amin.
Faslun utawi iku ana fasal fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ngelmu wal ustadi lan milih guru wasyariki lan milih kanca wasabati alaihi lan tetep ing atase ngelmu. Yang bagi sayogja li talibil ilmi keduwe wong kang golek ngelmu ayyakhtara apa zento milih sapa talib min kulli ilmin saben-saben ngelmu ahsanahu ing luwih bagus-baguse kulli ilmu mimma sangking ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ilmu fi amri dinihi ing dalem perkarane agamane talib fil hali ing dalem masa saiki. Summa banjur milih ing ilmu yahtaju kang butuh sapa talib ilaihi maring ilmu fil ma'ali ing dalem masa ingkang badhe dateng. Nah, bocah-bocah sebaiknya bagi pelajar sudah disiapkan, sebaiknya bagi pelajar hendaklah memilih ilmu yang terbaik dan dibutuhkan dalam urusan agamanya saat ini, kemudian pada waktu yang akan datang. Ini kewajiban seorang pelajar, seorang santri harus yang pertama kali dipilih adalah ilmu yang terbaik. Bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang ada manfaatnya bagi agamanya untuk saat ini dan masa yang akan datang. Nah, ini wa yuqaddimu lan jento dhisikake sapa talib ilmu tauhidi ing ilmu tauhid wa ya'rifallaha lan ngerteni sapa talib Allah ing Allah ta'ala maha luhur sapa Allah bidalili kelawan dalil kelawan bukti. Fa inna imanal muqallidi mongko sak temene imane wong kang taklid, wong kang anut wa ingkana sahihan lan senajan ana apa iman sahihan iku sah indana mungguh kita lakin yakunu tetapine ana sapa muqallid asiman iku dosa isih dosa sebab bitarkil istidlali kelawan sebab tinggal ngalap dalil. Muradane sabke hendaknya lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah lengkap dengan bukti dalil-dalilnya. Karena orang yang imannya hanya ikut-ikutan taklid, sekalipun menurut pendapat kita sudah sah, namun tetap berdosa karena ia tidak mau mencari bukti, belajar, mencari dalil-dalil atau istidlal tentang wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak yang pertama kali yang harus kita pelajari
bukan ilmu-ilmu yang macam-macam, tapi pertama kali adalah ilmu tauhid, ilmu yang menerangkan keberadaan Allah. Sehingga ketika kamu ditanya, kalau benar kamu itu iman kepada Allah, buktinya apa kalau ada Allah itu? Nah, kalian bisa menjawab, adanya bumi langit seisinya adalah menunjukkan bahwa itu adanya Allah. Ada yang maha mencipta. Ini satu contoh. Kita pertama kali belajar ilmu tauhid. Jadi di MI kelas 1 itu kan sudah diajari itu. Jud kita mbako. Jadi mengetahui sifat-sifatnya Allah itu. Allah itu ada. Buktinya kalau ada. Kalian bisa menjawab. Dalilnya ndi? Anane bumi langit saisi nih, itu menunjukkan bahwa adanya Allah. Dan kita bolehlah ada orang yang taklid hanya ikut-ikutan, boleh, nggak apa-apa, tapi masih berdosa karena dia tidak mau berusaha belajar, tidak mau berusaha belajar untuk mempelajari ilmu tauhid. Alasannya itu, jadi dia berdosa karena tidak mau belajar. Sedangkan orang Islam kan diwajibkan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini makanya kita sebagai pelajar, sebagai orang muda, sebagai masih anak-anak, rajin-rajinlah belajar, terutama terkait dengan akidah, keyakinan kita. Lebih-lebih ini kan sudah masanya kita diuji oleh Allah, ya, diuji. Jadi ujian bagi kita. Adanya apa? Wabah corona ini sebuah ujian. Makanya kalau kita tidak belajar ilmu tauhid, mungkin bisa nyalahke semua orang itu. Tapi karena kita belajar tauhid, kita iman kepada Allah, bahwa semua yang ada di dunia ini bersumber dan karena Allah. Ya, karena diciptakan Allah. Walaupun ada sebab lain, tapi inilah semua dari Allah itu. Tidak ada yang dari orang lain. Semua dari Allah. Diuji sejauh mana kita tambah imannya, tambah kuat sabarnya. Setelah lulus dari ujian ini, maka kita akan naik derajat kita. Jadi untuk kelas 6 ini kan boleh dikatakan adalah lulus corona. Jadi anak-anak kelas 6, kelas 12, kelas 9 itu lulus corona. Jadi karena tidak ada ujian nasional, ya, ujiannya adalah bisa menggunakan tes daring ini dan lain sebagainya itu, atau hasil kumpulan ini. Saya lanjutkan. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita disuruh untuk belajar pertama kali adalah ilmu tauhid, mengenali Allah dengan bukti-bukti, ya, dengan dalil-dalil. Wayah taru lan jento milih sapa talib al-atiqa ing ilmu kang kuno, ilmu sing wis dhisik, ilmu sing kuno. Tunal muhdasati, ora ilmu sing anyar. Qalu wis dawuh para ulama, alaikum netepono sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kang kuno.
wa iyyakum lan reksa ing awak ira kabeh wal muhdasati ing ilmu kang anyar. Wa iyyaka lan wedya sira antastagila ing yento ketungkul sira bihadal jadali kelawan iki ilmu perdebatan alladzi dhahara kang pertela apa jadal ba'dal kiradi akabiri sakwuse sedane para penggede minal ulamai saking ulama. Fa innahu mongko setuhune jadal yubaidu iku ngeduhake ing at-taliba ing wong kang amrih ngelmu anil fiqhi saking ilmu fikih wa yudayyi'ul umra lan niya-niyaaken apa jadal al umra ing umur wa yurisu lan marisake apa jadal al wahsya ing gesah wal adawatalan percaturan permusuhan wahwa lan utawi ilmu jadal min asyrati saati iku setengah saking pira-pira tetengere kiamat wartifa'il ilmi lan tetengere ilangi ilmu wal fikhi lan fikih kada kaya mengkono-mengkono kang wis didhawuhake kada kaya mengkono-mengkono waroda iku wis teka fil hadisi ing dalem hadis. Ya muradane wayah tarul atik hendaknya pula memilih ilmu-ilmu yang terdahulu karangan para ulama-ulama salaf, kitab-kitab salaf. Ini yang perlu dipelajari, bukan yang baru lahir. Banyak ulama berkata, tekunilah ilmu yang terdahulu, bukan yang baru saja. Awas, jangan sampai terkena pengaruh perbantahan yang tumbuh subur setelah meninggalnya para alim, para kiai, para ulama-ulama besar. Sebab perdebatan menjurus untuk menjauhkan para pelajar dari mengenali fikih, mempelajari ilmu fikih, dan hanya menghabiskan usia dengan tanpa guna, tanpa manfaat, menumbuhkan sikap antipati dan gemar bermusuhan. Dan itulah termasuk tanda-tanda kiamat akan tiba, serta lenyapnya ilmu pengetahuan dan fikih di muka bumi ini. Demikianlah menurut hadis Nabi. Maksudnya adalah kita sebagai pelajar jangan sampai, atau pertama kali yang kita pelajari, yang harus kita tekuni, yang harus kita buka adalah kitab-kitab ilmu-ilmu yang karangan orang-orang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Jangan ulama-ulama yang sekarang, yang baru lahir. Ya, kan banyak sekarang itu ada mubalek baru itu, yang kadang-kadang kita mendengar atau melihat di dunia maya melalui YouTube itu, ya bolehlah, tapi kita harus lihat dulu benar apa enggak. Sekarang
mulai banyak ada kiai-kiai yang benar-benar kiai ceramah dengan dasar-dasar kitab yang dipelajari dan juga karangan ulama-ulama salaf. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ini, kalau kalian itu belajar kemudian sering melakukan perdebatan, nah ini kan akhirnya rusak juga. Kalian tidak konsen, malah justru dengan kamu itu belajar mencari makrot untuk membantai temannya, bukan untuk belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan, tidak, malah justru bagaimana teman saya itu kalah dalam perdebatan itu. Nah, ini yang kalau memang seperti itu, kalau ada masalah kita diskusikan, kita cari win-win solution. Nah, kalau memang ada perbedaan ya biarin aja, ya, biarkan. Jangan kemudian kita tentang. Wah, kalau saya ini harus begini, tidak. Ya monggo, kalau memang kamu menggunakan konsep B, rumus B, biarlah saya yang pakai rumus A. Karena apa? Kalau kita perdebatan terus menerus, tidak ada kesempatan untuk belajar fikih, untuk ibadah. Akhirnya ya umur kita tidak ada manfaatnya. Anak-anak yang saya cintai, nah syarat mencari guru. Tadi sudah ilmu. Bagaimana yang kita pilih adalah ilmu yang pertama kali ilmu tauhid, yang mengetahui tentang dasar keberadaan Allah itu, ya, tentang akidah. Kunci pertama, kalau kita sudah punya akidah yang kuat, aman. Insya Allah dengan godaan, dengan bagaimanapun ada apa di dunia ini, karena kita sudah punya keyakinan yang kuat terhadap Allah, insya Allah aman. Nah, sekarang ya selanjutnya adalah bagaimana kita memilih guru. Jadi agar kita tidak salah pilih, ini konsep atau ya metode karangan Syekh Az-Zarnuji luar biasa. Kita diberi bagaimana caranya mencari guru. Tidak semua orang kita bisa anggap guru, tapi yang benar-benar sesuai dengan koridor, dengan proporsinya. Ini wa amma ikhtiyarul ustadi, lalu tahu anapun milih guru, payang bagi iku mongko sayukjo ayah tarol a'lam, apa yen to milih sapa talib al-a'lama iku guru kang luwih ngalim, wal aura'alan kang luwih wirai, ora til kumantil karo dunya, tidak cinta harta, wal asanna lan luwih sepuh. Ini konsep yang dibuat oleh Syekh Az-Zarnuji. Bagaimana cara memilih guru? Yang pertama adalah guru yang lebih alim, lebih pinter di bidang semua hal. Ini yang pertama. Jangan hanya alim-alim karbitan, tapi benar-benar ngalim itu. Pertama, jadi syarat memilih yang guru yang harus kita pilih harus profesional, profesional.
juga alimnya, ilmunya, nyegoro. Kemudian dia tidak cinta harta, harus wirai. Tidak kemudian guru itu yang kita pilih orang yang kalau kita ngaji harus diminta uangnya, harus ya ini. Kalau kita pilihnya guru yang cinta dunia, hancur kita. Maka dari itu syarat yang kedua adalah yang tidak cinta dunia. Artinya apa? Yang ikhlas. Diberi ya diterima, tidak pun tidak minta. Nah ini ikhlas sekarang ya luar biasa, jarang sekali dan sulit. Jadi guru yang kita pilih harus benar-benar yang wirai, yang memang benar-benar halus, ikhlas, sabar. Ini lapang dada, tidak gampang emosinan, nesunan. Nah ini. Jadi yang ketiga lebih tua usianya. Nah, jadi jangan kita cari guru malah lebih muda dari kita. Ya pinter, tapi dalam segi pengalaman enak yang lebih tua. Karena dia pemikirannya itu pemikiran yang sudah dewasa. Nah, ini lebih tua usianya bisa diterjemahkan. Kadang anak itu ada anak yang masih kecil tapi pola pikirnya itu dewasa. Nah ini 3 syarat ini yang kita jabat nanti. Harus pertama alim, segala bidang ilmu pengetahuan dia sikat habis dikuasai. Jadi ada matematika, IPA, nahwu, shorof, lugat, tajwid. Ini orangnya pinter, ini cocok, cocok untuk kita. Kita pilih sebagai guru kita. Kemudian dia tidak cinta harta, dia ikhlas, dia ngajarin kita, menasihati kita, bimbing kita dengan ikhlas, tidak ada niatan minta imbalan. Sehingga dikatakan bahwa gelar guru pahlawan tanpa jasa, ya ini. Dan lebih tua, artinya lebih dewasa, sehingga bisa mengarahkan kita. Nah, syarat ini sebagaimana diikuti atau dipilih atau Abu Hanifah ini ya. Selanjutnya kamahtaro kaya barang, kamahtaro kaya barang kang wis milih sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hina idin ing nalika ngaji. Sing dipilih sapa? Hammad bin Abi Sulaiman. Iki Syekh Hamad bin Sulaiman. Ba'da ta'amuli sause ngangen-ngangen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Hal ini 3 syarat itu sebagaimana Abu Hanifah untuk mencari guru yang dia ingini, yang harus ingin dia jadikan sebagai gurunya, abiruhnya ini ya, Imam Abu Hanifah dia sebelum memilih Syekh Hamad, dia pikir dulu, kira-kira pas deh. Kira-kira nanti kalau saya menjadi santrinya, pas apa enggak? Sesuai apa tidak? Bisa diajak maju apa tidak? Bisa diajak kreatif apa tidak? Nah ini
Imam Abu Hanifah. Setelah dipikir, ya, dipertimbangkan buruk baiknya. Nah ini. Dan bagaimana Imam Abu Hanifah sekarang? Luar biasa. Nah, sehingga beliau berkata lagi. Beliau berkata, waqala, terus yo, waqala Abu Hanifah lan ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahu, muga-muga ngawelasi hu ing Abu Hanifah Allahu sapa Allah taala kang maha luhur. Abu Hanifah ngendikane piye? Wajatuhu, nemu sapa ingsun syaikhon ing syekh, ing kiai, ing ulama, syaikhon ing ulama, ya. Wakuron kang agung, haliman kang suwabar, haris tememen, saburan kang akeh sabare. Waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah, sabatu netepi sapa ingsun, sabatu netepi sapa ingsun inda Muhammad bin Abi Sulaiman ing ngarsane Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Wa nabatu mongko berkembang. Ya, terus iki. Muradani qala wajatu syaikhan. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berkata, beliau saya kenal sebagai orang yang tua, yang memiliki budi luhur yang tinggi, berdada lebar, serta penyabar. Katanya lagi, saya mengabdi di pangkuan Tuan Hamad bin Abu Sulaiman dan ternyata saya pun makin berkembang. Nah, ini adalah satu contoh dan banyak sekali kitab-kitab karangan Imam Abu Hanifah ini. Nah, inilah sebuah contoh tamsil yang anak-anak harus tiru. Kita cari guru yang benar-benar profesional, yang benar-benar luar biasa, yang guru yang bisa mengarahkan kita, bisa membimbing kita, bisa mendidik kita, membentuk kita menjadi orang yang kreatif, yang selalu taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua kita. Nah ini, dan sering mengaji ini, jadi menjadi kutu buku, menjadi hobi gemar membaca kitab-kitab ini di samping itu dengan kesabarannya. Cari guru-guru yang memang benar-benar sabar. Nah, guru kan tidak hanya sekedar pendidik, tapi juga dia sebagai agen ilmu pengetahuan. Ini, maka tugas guru luar biasa, dan kamu memilih guru yang memang benar-benar luar biasa, sehingga menjadi orang yang terkenal,
bukan terkenal jeleknya tapi terkenal baiknya. Dengan demikian anak-anak ya, setelah kita bisa memilih ilmu di ujung dari pertemuan kita hari ini, setelah kamu catat, nah kamu pelajari, dan nanti setelah selesai ada tugas, yakni bagaimana kemampuan kita dalam mencerna materi yang saya sampaikan ini. Hanya ada dua. Yang pertama tadi, ya, yang pertama, apa yang harus kita pilih, ilmu apa yang harus kita pilih, yang kita harus dahulukan. Yang kedua, guru yang bagaimana yang harus kita pilih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.